Depan TV kuning di area. Let's join to the party. Bakal Hai, selamat pagi Pak Cahyo dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perkembangan iptek di era globalisasi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Natasha, absen 13. Saya Aditya absen 19. Saya Grace, absen 6. Saya Ines, absen 34. Saya Adi absen 11. Selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih itu globalisasi? Sebelum kami membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti apa itu globalisasi. Menurut asal katanya, globalisasi berakar kata dari kata global yang artinya universal atau menyeluruh. Berdasarkan akar kata tersebut, globalisasi berusaha mengupayakan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bersifat lokal menjadi skala dunia atau internasional. Revolusi teknologi dapat didefinisikan sebagai perubahan teknologi yang berlangsung dalam waktu cepat dan mengacu pada arah modern yang terjadi dalam semua bidang kehidupan manusia. Perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Pada era globalisasi, revolusi di bidang teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentu saja, perkembangan revolusi teknologi yang sangat masif pada era globalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari revolusi-revolusi yang terjadi sebelumnya. Ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam pengubahan peradaban di Indonesia. Yang pertama, ada teknologi ruang angkasa. Perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk mencapai ruang angkasa. Hal ini seakan-akan membawa negara pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa akan menambah prestis yang luar biasa. Persaingan diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1957 yang dengan segera disusul oleh Amerika Serikat yang pada bulan Januari 1958 meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Persaingan terus berlanjut. Kemajuan yang penting dicatat sebagai sebuah peristiwa sejarah adalah seketika Uni Soviet pada bulan April 1961 berhasil mengirimkan manusia pertama keluar angkasa. Seorang angkatan udara berpangkat sersan mayor yang bernama Yuri Gagarin dengan mengendarai kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam. Keberhasilan Uni Soviet segera disusul oleh Amerika Serikat pada bulan berikutnya dengan mengirimkan Alan B. Shepard yang berada di kapsul Mercury 7. Yang kedua ada persenjataan. Persenjataan atau teknologi militer menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan suatu negara. Di era globalisasi ini, persenjataan juga mengalami banyak perubahan. Seperti pada zaman dahulu, kita, bangsa Indonesia, menyerang atau melawan bangsa penjajah menggunakan senjata yang sangat sederhana seperti bambu runcing, golok, keris, dan lain sebagainya. Namun pada saat ini, walaupun sudah jarang sekali terjadi perang, namun persenjataan juga perlu ditingkatkan. Saat ini Indonesia memiliki berbagai jenis persenjataan militer seperti tank, pesawat tempur, kapal tempur, dan senjata api lainnya. Hal ini bertujuan bukan untuk persiapan menyerang negara lain, namun untuk menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman yang bisa saja datang kapanpun dan dimanapun. Apa itu globalisasi transportasi? Globalisasi transportasi merupakan transformasi yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia di bidang transportasi. Dengan adanya globalisasi tersebut, maka lebih mudah dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain meski jaraknya sangat jauh. Sekarang teman aku bakal ngejelasin 3 jenis teknologi transportasi. Teknologi transportasi darat mengalami perubahan besar ketika lokomotif diesel kereta api diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19. Sejalan dengan perkembangan teknologi, lokomotif listrik juga dikembangkan sehingga menjadi lebih efisien, lebih baik, tidak bising, dan tidak menyebabkan polusi. Di samping kereta api, mobil juga diperkenalkan menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lebih tepatnya di negara Prancis untuk menjual mobil ke khalayak umum. Ini menandai awal dari era kendaraan bermotor. Pada awal abad ke-20, mesin diesel menggantikan fungsi mesin bertenaga batu bara. Fungsi mesin diesel disempurnakan oleh mesin turbin menggunakan gas, akan tetapi biaya yang digunakan terlalu mahal. Masuki abad ke-20, kapal uap mulai berkembang menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar, yang mencakup kapal bermotor seperti kapal feri cepat dan kapal pesiar. Di mana yang akan datang, kapal akan dikembangkan menjadi kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir. Selanjutnya ada transportasi udara.
Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903 ketika Orville dan Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan pertama dengan pesawat sayap dua bertujuan Tracy, Flyer dan kecepatan. Lalu, sejalan dengan perkembangan teknologi, manusia mulai mengembangkan pesawat jet modern. Pada tahun 1966, perusahaan pembuat pesawat bernama Boeing Air Commercial Airplane menghadirkan pesawat besar yang bernama Boeing 747. Pesawat ini dapat menerbangkan 400 orang untuk jarak 13.700 km tanpa perlu mengisi lama bakar. Sarana transportasi udara lain yang tidak kalah penting adalah helikopter. Cikal bakal helikopter dikembangkan oleh Juan de la Cerda dari Spanyol dari 1920 loh. Selanjutnya ada teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi dan informasi adalah hasil rekayasa yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan kita untuk saling mencari, mengumpulkan, dan bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Di era globalisasi ini, banyak sekali perubahan di bidang komunikasi. Seperti jika dahulu kita mencari informasi hanya melalui surat kabar atau koran, namun pada saat ini kita bisa menggunakan televisi untuk mencari informasi dengan cepat. Walaupun pada zaman dahulu, televisi memiliki kualitas yang kurang, seperti warnanya masih hitam putih dan gambar yang kurang jelas. Namun, pada saat ini, televisi sudah semakin canggih, memiliki teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa mencari siaran luar negeri dan mendapatkan informasi yang kita dapat menjadi lebih cepat dan akurat. Inovasi lain dari era globalisasi adalah transitor yang melahirkan era digital. Tanpa itu, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar CD, mesin fax, dan perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Transitor dikembangkan pada 1947. Transitor menggantikan tabung-tabung vakum yang panas, besar, dan menjadi semi awal semikonduktor. Transitor sekarang ada di mana-mana dan pada chip silikon yang tertanam pada peralatan kompak yang biasa kita gunakan. Satelit komunikasi. Satelit komunikasi merupakan jaringan satelit raksasa berada dalam orbit geostasioner di sekitaran bumi. Satelit komunikasi ini berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global. Hasilnya, suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif dan juga cepat. Adapun dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Setelah itu, ada dampak positif globalisasi di bidang politik. Yang pertama, terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis. Kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Setelah itu, ada dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, aku lanjut lagi. Setelah itu ada dampak positif globalisasi di bidang komunikasi, seperti kemudahan komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu, pencarian informasi yang cepat dan tepat, serta pengenalan budaya lokal ke luar negeri. Dan yang terakhir, dampak positif globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, kemajuan teknologi di bidang transportasi. Dan yang terakhir, mempermudah saluran distribusi dan efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan. Guys, di balik semua dampak positif tadi, juga terdapat dampak negatifnya loh. Yang pertama, di bidang politik, masuknya ideologi asing ke sebuah negara dan juga lunturnya rasa nasionalisme, kebebasan yang tidak dapat dibatasi. Yang kedua, di bidang ekonomi, dampak negatifnya, monopoli dan oligopoli di tingkat global dan produk lokal kalah saing. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, lunturnya nilai budaya asli dan juga perubahan gaya hidup. Yang keempat, di bidang komunikasi, yaitu kejahatan siber dan juga kemudahan akses informasi yang tidak baik. Dan yang terakhir, dampak negatif globalisasi di bidang teknologi, yaitu meningkatnya pencemaran lingkungan yang memunculkan sikap konsumtif, meningkatnya angka kemacetan. Sekian dari kita. Dadah!